Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Komputasi Matematika Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan mapel pada materi turunan. Nah, langsung saja saya share screen. Oke, yang pertama penyelesaian dengan fungsi limit. Nah, misalkan terdapat fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 1. Maka penyelesaian dalam mapel yaitu yang pertama kita tuliskan definisi dari fungsinya terlebih dahulu, yaitu f titik 2 sama dengan dalam kurung x anak panah x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 1. Maka kita klik enter. Jika sudah terdefinisi seperti ini, yang kedua, kita akan memasukkan definisi dari turunannya, yaitu turunan titik 2 sama dengan dalam kurung x anak panah limit dalam kurung fx plus h dikurangi fx per h, di mana di sini h sama dengan 0. Nah, jika sudah terdefinisi, maka kita cari turunan dari fungsinya dengan menuliskan turunan dalam kurung X lalu enter. Maka akan didapatkan hasil dari turunan fungsi tersebut. Nah, yang kedua ada turunan dengan fungsi div. Ini kita tuliskan dulu restart agar fungsi sebelumnya tidak terbaca pada materi selanjutnya. Nah, misalkan terdapat fungsi x sama dengan 2x kuadrat dikurangi x ditambah 4. Penyelesaian dalam mapel, kita definisikan fungsinya terlebih dahulu. Nah, jika sudah terdefinisi seperti ini, maka kita tuliskan definisi dari turunan dengan fungsi div, yaitu div dalam kurung fx di mana x. Nah, lalu kita klik enter. Nanti kita akan mendapatkan hasil dari turunan dengan fungsi div pada fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi x ditambah 4. Nah, berikutnya ada kalkulus student package untuk turunan. Nah, yang pertama, kita akan menuliskan aturan dari kalkulus student package ini. Nah, misalkan terdapat fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah x dikurangi 1 dan fungsi gx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Nah, di sini kita akan mencari bentuk fx dikurangi gx. Maka yang pertama kita akan menuliskan with dalam kurung student kurung siku kalkulus 1. Maka kita enter dan kita tuliskan info level kurung siku kalkulus 1 titik 2 sama dengan 1. Kita enter. Lalu yang kedua, kita akan menuliskan definisi dari masing-masing fungsinya. Nah, jika sudah, maka akan didapatkan definisi dari fungsinya. Lalu, berikutnya kita akan menuliskan rule kurung siku difference tanda kurung div
fx dikurangi gx di mana x. Kenapa ini kok difference? Karena kita akan mencari bentuk dari fx dikurangi gx. Lalu kita enter dan kita dapatkan hasil dari fx dikurangi gx-nya. Selanjutnya, ada aturan rantai pada turunan. Nah, aturan rantai pada turunan ini masih berkaitan dengan kalkulus student package. Misalkan kita memiliki fungsi fx sama dengan 3x dikurangi 2 pangkat 7. Maka yang pertama kita tuliskan with dalam kurung student kurung siku kalkulus 1, lalu kita enter, dan kita tuliskan info level kurung siku kalkulus 1 titik 2 sama dengan 1. Maka selanjutnya kita akan menuliskan definisi dari fungsi tersebut. Nah, setelah itu kita akan menuliskan atau memasukkan definisi dari aturan rantai pada turunan, yaitu rule kurung siku chain dalam kurung div fx di mana x. Lalu kita enter dan kita akan mendapatkan bentuk dari chain pada fungsi tersebut. Nah, berikutnya kita tuliskan rule kurung siku power dalam kurung persen. Nah, di sini kita akan menentukan bentuk dari D per dx x dikali x pangkat n sama dengan n dikali xn pangkat sama dengan n dikali x pangkat n dikurang 1, di mana n adalah bilangan real. Nah, maka yang kita dapatkan dari fungsi tersebut yaitu ini. Lalu, misal kita ingin mencari bentuk dari difference, maka sama penulisannya juga rule kurung siku difference tanda kurung persen. Lalu berikutnya ada turunan fungsi implisit. Nah, misalkan terdapat fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi y kuadrat. Oh, mohon maaf. Fx sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 4. Maka penyelesaian dalam Maple kita definisikan terlebih dahulu fungsinya. Nah, setelah didefinisikan, lalu kita tuliskan aturannya, yaitu implicit diff dalam kurung f, y, x. Lalu enter, dan di sini nanti ada hasil dari turunan fungsi implisit pada fungsi yang akan dicari. Selanjutnya ada turunan tingkat tinggi. Misalkan terdapat fungsi fx sama dengan cos 3x. Nah, ini kita ingin mencari turunan kedua dan turunan ketiga. Maka penyelesaiannya kita dapat menuliskan definisi dari fungsinya. Jika sudah terdefinisi, maka kita tuliskan definisi turunan tingkat tingginya atau definisi dari turunan yang ingin kita cari. Maka kita tuliskan div dalam kurung fx, x turunan kedua. Lalu enter, nanti akan didapatkan turunan kedua. Sama juga dengan turunan ketiga,
yaitu menuliskan div fx, x turunan ketiga. Maka setelah kita mengklik enter, kita akan mendapatkan hasil dari turunan ketiga pada fungsi fx cos 3x. Nah, selanjutnya ada turunan parsial. Misalkan terdapat fungsi fx y sama dengan 2x pangkat 2 y ditambah xy ditambah x pangkat 3 y. Nah, penyelesaiannya misal kita ingin mencari nilai dari x dan nilai dari y, atau turunan dari x dan turunan dari y. Maka penyelesaian dalam Maple, kita tuliskan definisi dari fungsinya. Setelah itu kita mencari turunan dari fxy, y dan x. Karena yang dicari adalah turunan dari x dan y-nya. Yang pertama kita tuliskan div dalam kurung fxy, x. Maka didapatkan turunannya. Begitu juga dengan turunan fungsi y. Maka div dalam kurung fxy, y. Lalu kita klik enter dan kita akan mendapatkan hasil dari turunan fungsi tersebut. Nah, yang terakhir ada plot pada turunan. Misalkan terdapat fungsi f x sama dengan x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 1. Nah, ini misal kita akan mencari turunan dari fungsinya dan mencari bentuk grafik dari fungsi tersebut. Maka penyelesaian dalam Maple, kita akan menuliskan definisi dari fungsinya, lalu definisi turunannya, definisi bentuk turunan ya. Nah, lalu kita akan mencari turunannya seperti ini. Nah, cara untuk menggambarkan grafik pada Maple yaitu dengan menuliskan plot dalam kurung siku fx, turunan x, nah x sama dengan negatif 2 titik-titik 2 ini adalah letak interval pada grafiknya. Lalu agar kita lebih mudah untuk membedakan mana grafik fungsi yang buat turunan atau grafik fungsinya, kita akan membedakan warna dari gambar grafiknya, yaitu color sama dengan kurung siku red, blue. Karena di sini saya ingin grafiknya berwarna merah dan biru. Nah, di sini aturannya yaitu dengan menuliskan menggunakan bahasa Inggris. Nah, setelah itu, agar kita lebih memahami mana grafik fungsi fx dan grafik turunan fx-nya, kita tuliskan legend sama dengan kurung siku, tanda kutip grafik fungsi fx, tanda kutip grafik turunan fx-nya. Nah, lalu kita beri judul. Kita tuliskan yang selanjutnya yaitu titel sama dengan kurung siku, tanda kutip gambar grafik pada turunan. Lalu untuk menentukan mana sumbu E dan sumbu X dan sumbu Y-nya, kita dapat menuliskan labels sama dengan kurung siku, tanda kutip sumbu X, tanda kutip sumbu Y. Nah, jika kita enter akan kita dapatkan bentuk grafik yang seperti ini. Jadi di sini ada keterangan grafik merah itu adalah
Grafik fungsi fx dan grafik biru adalah grafik turunan fx-nya. Gitu. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.